Berani-beraninya kamu menghina bos kami? Kamu mencari masalah. Keluar dari sini. Bayiku. Nyonya, penglihatanmu lemah. Pelan-pelan. Nah, ada apa denganmu? Tolong, aku mohon. Selamatkan anakku. Cepat, bawa dia ke rumah sakit. Nak, kau sudah bangun. Anakku. Jangan khawatir, bayinya sehat. Terima kasih. Kalau bukan karena kamu, aku dan anakku. Itu karena kamu dan bayinya beruntung, Nona. Aku merasa ada ikatan denganmu. Aku sangat menyukaimu. Tunggu. Aku bisa melihat dengan mata kiriku. Nyonya, tapi Nyonya, mata kiri Anda. Bukankah sudah lama buta? Sepertinya, orang yang kuselamatkan tadi malam adalah bintang keberuntungan. Nona, kehamilanmu langka, konstitusi kehamilan yang diberkati penyerapan energi 10 kali lipat dari bayi normal. Kehamilan ini akan melelahkan, kamu harus makan lebih banyak untuk memulihkan nutrisimu. Kalau tidak, tubuhmu tidak akan kuat dan janinnya tidak akan stabil. Nona, bagaimana bisa kamu sendirian dan jatuh di tengah hujan? Di mana suamimu? Suwaning. Bocah kemana dia pergi? Tolong. Ganteng sekali. Kamu begitu ingin masuk ke tempat tidurku? Kamu mengikutiku meski sudah kuusir. Kalau begitu, aku akan memuaskanmu. Mereka masih mencariku di luar. Aku harus bersembunyi di sini untuk sementara. Lagi pula, kehilangan keperawananku pada wajah ini sepadan. Kami sudah menerima mas kawin dari Bos Zhang. Jangan biarkan dia kabur. Cari dia. Kamu salah paham. Siapapun yang menjanjikan apapun padamu. Bagiku, kamu hanya barang dalam transaksi. Ambil uangnya dan pergi. Mulai sekarang, jangan muncul di hadapanku. Sekarang sudah selesai. Aku selalu ingin cucu yang besar dan montok cucu. Tapi anakku tidak membantu. Aku sudah mengaturkannya dengan banyak kencan buta, semuanya kelas atas.
dan tetap saja tidak ada hasilnya. Bagaimana kalau aku mengadopsi bayimu sebagai cucu angkatku? Keluarga lu mungkin tidak punya banyak, tapi kami punya banyak uang. Aku? Jadi sudah putus. Shenzu, aku perlu memberitahumu sesuatu. Bu, aku sibuk minggu ini. Tidak ada waktu untuk kencan buta. Terserah, aku tidak peduli lagi. Biarkan aku memberitahumu. Hari ini aku mengadopsi cucu angkat. Apa? Aku bilang, aku mengadopsi cucu. Yang kecil masih di perut ibunya. Bu, banyak penipu di luar sana. Tidak mungkin. Gadis itu adalah seseorang yang aku selamatkan tadi malam. Dia sangat cantik. Dan dia mengandung bayi pembawa keberuntungan. Bu, Kamu tidak percaya padaku? Biarkan aku memberitahumu. Setelah aku menyelamatkannya, mata kiriku pulih kembali penglihatannya. Luar biasa kan? Itu semua berkat cucu angkatku. Bu, jika kamu bosan, kamu bisa minta Chen An menemanimu dan mengobrol. Jangan membuat cerita karangan. Semua karena kamu tidak mau memberiku cucu. Baiklah, aku akan membuatmu bertemu dengannya lain hari. Kamu akan mengerti setelah bertemu. Terserah apa katamu. Apa? Itu dia. Gadis tidak berguna, pikir kamu bisa lari, ya? Tidak, tolong. Tolong, berhenti memukulku. Berhenti memukul. Gadis tidak berguna, masih mencoba lari, ya? Aku tidak akan lari. Lari atau tidak? Aku tidak akan lari. Siapa bilang kamu boleh lari? Gadis tidak berguna, lari. Coba lari lagi. Tidak. Dalam dongeng, Cinderella yang dianiaya oleh ibu tirinya akhirnya akan bertemu pangeran yang mencintainya. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Pria di depanku adalah ayah kandung dari anakku. Kamu adalah awal dari semua mimpi burukku, mulanya. Halo, Andi ke bagian mana? Aku kesini untuk periksa kehamilan. 20 tahun. Kamu bukan mahasiswa, kan? Taruh saja di sana, taruh di sana. Tunggu di sana. Kembali saat nomormu dipanggil. Anak muda sekarang sangat bebas. Mereka berhubungan tanpa perlindungan. Tidak takut kena penyakit. Tidak seperti kita dulu. Waktu kita muda, kita bahkan tidak berani pegang tangan. Nona, kamu pasti gula darah rendah. Aku punya permen. Ini, ambil satu. Astaga. Terima kasih. Sama-sama. Sudah enak kan? Ini, biar ku bantu berdiri. Oh, maafkan aku, maaf. Hei, orang ini, kenapa bisa begitu? Aku berdiri. Astaga. Aku. Kakiku sembuh. 30 tahun lalu, dokter menyimpulkan, aku mengalami kerusakan saraf, dan aku tidak akan pernah bisa berdiri lagi. Nona, kamu menyelamatkanku. Terima kasih banyak. Kamu dewi yang hidup, Nona. Aku berdiri. Wah. Oh, itu luar biasa. Tolong tunjukkan kode pembayaran untuk membayar. Su Wanning.
Oh, akhirnya. Ketemu kamu, dasar nakal. Kakak ipar, Mana uangnya? Bukankah sudah kubilang tidak ada? Uang itu. Habis untuk bayinya. Kan, transfer uangnya ke aku sekarang. kakak ipar, ini untuk periksa kehamilanku. Anak tanpa ayah. Kenapa dilahirkan? Dasar kurang ajar. Kami sudah terima. Mahar 500.000 dari Pak Zhang. Tapi kamu kabur. Dan aku dipukuli sampai babak belur. Kalau kamu tidak bayar hari ini, baiklah, bayi dalam perutmu itu akan kami singkirkan. Siapa berani menyentuh anakku? Aku akan lawan sampai mati. Kamu berani pukul istriku? Aku akan lawan kamu. Sayang, Dia kelihatan seperti mahasiswi, kan? Sudah hamil. Jadi, sangat nakal. Lihat dia. Kamu menjualku. Dengan mahar 500.000, dan kamu pikir kamu benar? omong kosong. Pak Zhang baru 60. Masih kuat. Kamu yang nakal. Hamil duluan. Sekarang kamu sok suci. Tubuhku sendiri. Aku yang punya hak. Hak? Apa hakmu? Kami cariin kamu pria kaya, demi kebaikanmu sendiri. Sejak orang tuaku meninggal dalam kecelakaan mobil itu, kamu cuma pukul dan marahi aku. Kamu nggak izinin aku sekolah, dan sekarang kamu mau jual aku, dan ini yang kamu sebut baik untukku? TFT? Sekolah? Belajar? Apa gunanya? Orang sepertimu. Seberapa banyak kamu belajar? Atau seberapa tinggi pendidikanmu? Kamu tetap jadi pecundang miskin. Halo? Apa? Saham macet total. Shu Wanning. Semua karena kamu, pembawa sial. Kamu hancurin aku. Dia di mana? Kok mereka tahu kita di sini? Mereka datang nagih utang lagi. Mereka bakal pukul aku lagi. Itu mereka. Pergi. Cepat. Bawa aku keluar sini, cepat. Pergi, pergi. Itu mereka. Kejar mereka. Sayang, kamu lindungi mama? Putri keluarga Jiang baru pulang dari belajar di Inggris. Penampilannya dan badannya bagus, pasti cocok dengan kriteria kamu kan? Yang ini gimana? Kalau yang ini, Bu trik yang ibu pakai kemarin jangan dipakai lagi. terus saya lakukan ini untuk siapa? Semua ini demi kamu. Andai saja ada seorang wanita di sisimu, saya tidak perlu melakukan ini. Saya tidak perlu melakukan ini. Chenzo, berusahalah sedikit. Kalau kamu suka seorang gadis, ibu akan segera atur semuanya. Tidak peduli status atau latar belakangnya, yang penting kamu suka. Ibu janji, begitu dia masuk pintu ini, dia akan menjadi nyonya baru keluarga lu, nyonya rumah yang baru. Mana bisa saya cari jodoh begitu saja? Keluarga kita turun-temurun anak tunggal. Kamu satu-satunya putraku. Lalu harta keluarga ratusan miliar ini, siapa yang akan mewarisinya? Kalau ibu setuju, saya bisa menyumbangkannya ke lembaga penelitian atau panti asuhan. Apa itu sama? Saya bicara soal cucu. Saya ingin menggendong cucu. Aku tidak, aku hanya. Kurang? Apa yang ibu beri padamu? Aku bisa beri 10 kali lipat. Aku tidak butuh uang. Aku tahu apa yang kamu mau. Status nyonya muda keluarga lu. Jangan harap. Kancing manset ini benar-benar unik. Simpan saja sebagai kenang-kenangan. Mundur selangkah untuk maju. Jadi dia mengincar lebih banyak. Tidak pernah puas. Biarlah ini menjadi bukti. Kita tak akan bertemu di musim panas atau dingin, juga tak saling lihat di bawah matahari atau bulan. Kau dan aku tidak akan ada hubungan apapun. Ingat kata-katamu.
Mulai sekarang, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Nyonya Liu baru saja menelepon dan mengundang ibu main kartu nanti. Baik, saya akan segera ke sana. Lihat baik-baik dan pilih dengan cermat. Ingat, beri saya cucu secepatnya, cucu lelaki yang berharga. Tuan Lu, kemana perginya kancing manset Anda? Apa dicuri? Kancing manset ini adalah simbol kekuasaan kepala keluarga Lu, Anda tidak pernah melepasnya. Saya akan kirim orang mencarinya sekarang. Saya yakin. Saya akan mengobrak-abrik seluruh kota sampai menemukannya untuk Anda. Cuti? Waning? Nilaimu di departemen kami selalu menjadi yang terbaik. Beasiswa tahun ini, sudah saya ajukan permohonannya. Apakah kakak dan kakak iparmu yang menekanmu lagi? Saya akan bicara dengannya. Tidak, Pak Zeng. Jika kau tidak menjelaskan dengan jelas, surat cuti ini tidak bisa saya setujui. Bisakah kau merahasiakannya untukku? Aku hamil. Apa? Pak Lu, Pak Zeng, konselor, ada di sini. Pak Lu, ini adalah daftar mahasiswa berprestasi tahun ini dari kampus kita. Shu Waning ini adalah mahasiswa terbaik di jurusan fisika kita. Keluarganya miskin, dia sudah lama bekerja paruh waktu. Tapi setiap tahun dia peringkat pertama. Namun, dia baru saja mengajukan cuti. Apa alasannya? Saya tidak bisa mengungkapkan detailnya. Tapi saat ini, dia benar-benar butuh uang. Jadi, Pak Lu, bagaimana menurut Bapak? Anak ini benar-benar luar biasa. Saya akan menyetujui gelombang beasiswa ini. Dan menambah 50 kursi lagi. Mengenai Su Waning ini. Karena dia sudah cuti. Jangan berikan padanya. Yo, yang katanya ranking teratas, ternyata hamil karena seorang laki-laki dan dikeluarkan. Di depan umum, dia berperan sebagai gadis pekerja keras, kuat, dan menyedihkan yang bekerja paruh waktu, tapi sebenarnya, di belakang layar, dia melakukan hal-hal menjual tubuh, hal-hal yang memalukan. Kotor sekali. Tidak takut kena penyakit. Hei, menurutku, dia tidak benar-benar berencana untuk memiliki bayinya sendirian, kan? Siapa tahu, gadis seperti itu, siapa yang berani mengaku? Ah, Jingjing, payudaramu. Sial, kena 2 kali, pantas saja. Payudaramu selalu sebesar itu. Kalian semua, diam. Dan tutup matamu. Jingjing. Jingjing, perusahaan ayahmu dilaporkan. Mereka harus membayar ganti rugi 30 juta dolar. Apa? Cepat, tolong aku. Saat ibu melahirkanmu, ibu akan menyelesaikan studinya dan memberimu rumah yang stabil. Hei, bos. Jangan masuk besok. Gajimu akan saya selesaikan hari ini. Bos, saya. Apa saya melakukan kesalahan? Saya bisa berubah. Saya tidak bisa mempekerjakan wanita hamil. Terutama yang hamil di luar nikah. Hanya karena kamu dari Kingda aku mengizinkanmu mengajari anakku. Tak kusangka kau begitu gampangan. Kami tidak membutuhkanmu lagi. Pergi saja sekarang.
Mulai sekarang, wanita sepertinya, yang tidak pantas, tidak boleh dipekerjakan. Jangan cari masalah. Waning, beasiswamu tahun ini telah dibatalkan. Baik. Terima kasih. Tidak, untuk bau kecil, aku harus mencari uang. Iya, bersenang-senanglah. Kamu harus bersenang-senang hari ini. Pak, nikmati saja. Baru di sini ya. Pandai-pandailah, oke? Biarkan manajer memelukmu. Manajer, jaga sopan santun. Ada apa dengan pura-puranya? Jadi gadis yang baik, dan kau bisa menghasilkan uang banyak di sini. Uang. Aku butuh pekerjaan ini. Kau cari masalah? Aku? Berhenti. Pak Lu, ada angin apa? Begitu butuh uang? Aku, Sudah kubilang. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Pak Lu, maaf soal itu. Pergi dari sini. Lepaskan seragam itu. Pergi ke resepsionis, ambil gajimu, lalu pergi. manajer, tolong. Aku benar-benar butuh uang. Manajer, kumohon. Seseorang. Manajer, bawa dia pergi. Aku mohon. Nona Su, kamu benar-benar serakah. Berpura-pura malang di depan ibuku. Dan bahkan ingin dia mengakui yang ada di perutmu, anak itu. Tidak. Bau kecil bukan anak haram, dia. Bau kecil, maaf. Kedatanganmu adalah kecelakaan. Mami akan melahirkanmu. Dan membesarkanmu dengan baik. Dia bukan, dia anakku. Tidak ada yang boleh memfitnahnya. Nona Su, aku tidak punya banyak kesabaran. Pak Lu, aku tidak berbohong padamu. Aku tidak tahu sebelumnya kalau ibu Lu adalah ibumu. Jadi katakan, apa kau akan pergi sendiri? Atau harus kusuruh orang mengusirmu? Berita terbaru kapitalisasi pasar grup Lu telah mencapai batas harian selama 3 hari berturut-turut mencapai titik tertinggi baru. Ini dari Pak Lu, dia khusus memesan dari luar negeri suplemen ini untukmu. Chen An, lihatlah. Sudah kubilang anak itu memang diberkati. Sejak dia menyelamatkan ibu dan anak itu, setelah itu semua di rumah ini berjalan lancar. Ya, Nyonya, apa yang ibu katakan benar sekali? Pagi ini bagian keuangan grup melapor ke Pak Lu bahwa investasi luar negeri tiba tadi malam beberapa ratus juta, setidaknya. Benar? Ya. Kubilang anak itu berwajah baik bayi, yang dikandungnya membawa keberuntungan secara alami. Nyonya, kata dokter Nona Su hilang. Chen An, siapkan mobil. Siapkan mobil. Baik. Untuk apa mereka berguna? Bagaimana bisa mereka membiarkan Nona Shu, wanita hamil yang lemah, begitu saja pergi? Nyonya, surat di atas meja mungkinkah itu juga ditinggalkan oleh Nona Su? Tante Lu, aku akan mencari tempat untuk menunggu persalinan dengan aman. Tolong jangan khawatir, dan jangan cari aku. Gadis itu. Apa itu?
Ini stempel kepala keluarga Chenju. Bagaimana bisa ada di sini? Kartu ini. Adalah data pemeriksaan kehamilan Nona Shu. Apakah masih ada semua? Di sistem rumah sakit seharusnya masih ada semua. Aku ingin tes DNA. Ya, aku akan urus segera. Sepertinya anak kecil itu. Mungkin cucuku sendiri. Telepon sialan ini bunyi 800 kali sehari. Semua penagih utang, menyebalkan, kalau bukan karena bocah itu, kita sudah lunas utang sekarang. Bocah itu. Anak tak tahu terima kasih. Ya? Oke. Ada apa? Tuan Zhang bilang, asalkan kita temukan bocah itu, dan antarkan dia ke dia akan beri kita tambahan 500.000 sebagai mahar. Benarkah? Tuan Zhang bilang begitu. Yang diinginkan Tuan Zhang hanya dia. Asalkan bocah itu kembali. Dan melayani Tuan Zhang dengan baik. Maka kita akan kaya raya. Jadi tunggu apa lagi? Ayo. Su Wanning. Apa yang kau lakukan? Apalagi? Membawamu ke rumah sakit untuk menggugurkan bayinya. Aku tidak mau. Tak ada yang mau anak itu jika kau tidak menggugurkannya sekarang. Dan nanti melahirkannya. Siapa yang akan malu? Ini anakku. Tak ada yang menyentuhnya. Anakmu? Aku bilang, ini bukan urusanmu. Kenapa kau masih antar makanan? Kau sudah putus sekolah. Menetaplah dan nikahi Tuan Zhang. Aku hanya cuti. Setelah aku melahirkan, aku akan kembali dan selesaikan studi. Studi? Omong kosong? Kau sudah keluar. Masih berpikir untuk kembali? Aku harus belajar. Hanya dengan pendidikan, aku bisa punya masa depan. P50? Biarkan aku bilang, orang sepertimu hanya punya masa depan dengan Tuan Zhang, dan bisa dapat tak terbatas kekayaan dan kemewahan. Aku tidak akan menikah dengannya. Aku lebih baik mati daripada menikah. Kau. Apa kau benar-benar pikir kau harta karun? Mengandung anak di perutmu yang tidak jelas asalnya. Dan kau masih pilih-pilih? Ini anakku. Cukup bicara. Bahkan jika dewa sekalipun datang, mereka tetap akan menggugurkan bayinya. Ayo. Tolong. Sayang, kau tidak apa-apa? Bantu aku berdiri. Sayang, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Lupakan gadis ini aneh. Menurutku, itu bayinya, yang di perutnya setan kecil itu, yang menyebabkan masalah. Cepat bawa dia ke rumah sakit dan gugurkan bayinya. Benar, ayo. Tidak. Tolong. Lu Chenzu. Beraninya kamu duduk di sini. Ibu, ada apa lagi? Benda ini, apakah kamu memberikannya kepada Wanning? Ya, tapi itu hanya bayarannya. Bayaran? Tunggu. Bukankah kamu mempekerjakannya hari itu? Tentu tidak. Aku bahkan tidak mengenalnya sebelumnya. Jadi benar-benar dia tidak dipekerjakan olehmu? Lu Chenzu, dengar? Bayi yang dikandung Wanning, itu milikmu. Berikut kecil ini adalah darah keluarga Lu kita. Aku sudah menunggu bertahun-tahun untuk seorang cucu laki-laki yang berharga. Wanning lebih memilih pergi daripada mengatakan yang sebenarnya. Aha, kamu menyakitinya terlalu dalam. Dia mengandung anakku. Chenzu, kamu sudah keterlaluan. Dia. Di mana dia sekarang? Pindah. Lepaskan aku. Ini anakku, kamu tidak berhak memutuskan. Adikku sedang tergila-gila, dia main-main. Dan hamil. Membawanya untuk aborsi. Juga bertanggung jawab untuknya. Ayo jalan, ayo jalan.
Tolong aku. Masuk. Dokter, cepat, lakukan aborsi sekarang. Tunjukkan bukti. Hanya setelah keluarga menandatangani, prosedur bisa dilakukan. Aku kakaknya. Aku akan menandatangani. Cepat lakukan aborsi. Tidak, dokter. Aku di atas 18. Aku bisa memutuskan sendiri. Aku tidak akan aborsi. Diam, dasar tidak tahu malu. Setelah aborsi, bersih dan rapi, kumpulkan dirimu. Tuan Zhang masih menunggu. Dokter, dia gila. Aku bilang, hari ini bayi ini, kamu harus menggugurkannya. Lu Chenzu, di mana kamu? Kita kehilangan bayi kita. Seseorang melihat Waning dibawa ke bangsal bersalin. Mereka akan menggugurkan kandungannya. Sial. Kau salah paham. Siapapun yang berjanji padamu. Setahuku, kau hanya komoditas dalam sebuah transaksi. Ambil uangnya dan pergi. Jangan pernah muncul di depanku lagi. Aku tidak berbohong padamu. Aku tidak tahu sebelumnya kalau Nyonya Lu adalah ibumu. Bicara. Pergi sendiri atau aku suruh seseorang mengusirmu. Aku selalu mengira dia bersekongkol melawanku. Tapi kenyataannya akulah yang salah paham padanya. Xuaning. Tunggu aku. Tidak. Jangan bunuh bayiku. Tolong, aku mohon. Maaf, sayang. Ibu tidak berguna. Lepaskan dia. Sayang, siapa kau? Maaf aku gagal melindungimu. Berhenti. Siapa kau? Beraninya kau mengambil seseorang di depanku? Tepat, kami membesarkannya. Hidupnya milik kami. Kau pikir kau siapa? Siapa aku? Yang ingin kau gugurkan adalah anakku. Oh. Jadi, kamu adalah pria yang dia sembunyi-sembunyi. Ah, tidak. Xuaning. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dengannya. Kamu tidak layak menjadi keluarganya. Hempehat? Kamu menyewa beberapa preman. Dan berpikir itu menakutkanku? Kamu mau membawanya pergi? Baiklah. Bayar $1 juta. Semua uang yang kami habiskan membesarkannya selama ini. NDT dari Bartu, kami ingin kembali. Hanya itu? Kalau begitu. 5 juta. Hei hei hei. Itu hanya jika kamu masih hidup untuk mengambilnya. Ada apa? Biarkan mereka hidup, tapi aku tidak ingin melihat mereka di Jingdu lagi. Ah, berhenti memukulku. Hentikan. Kenapa kamu di sini? Maaf. Sebelumnya, aku salah tentangmu. Kamu. Mulai sekarang, aku akan melindungimu. Tuan Lu, ibunya stabil, tapi dalam jangka pendek, fluktuasi emosionalnya parah, jadi bayinya sedikit lemah. Berikan perawatan terbaik untuknya. Ya, Tuan Lu? Oh, Waning. Kamu dan cucuku tersayang kalian berdua, baik-baik saja? Maaf, Tante. Kenapa masih panggil aku Tante? Gelang berlian Cartier, cincin Bulgari Serpenti, gelang berlian penuh Tiffany, gelang emas padat naga dan phoenix. Ini adalah hadiah sambutan untukmu dan cucuku tersayang.
Ambil, Oh, terlalu berlebihan. Aku tidak bisa menerimanya, Tante. ambil. Keluarga kami berhutang padamu, terutama Chenzo. Simpan saja. Dia perlu istirahat. Masih ada setengah tahun sebelum melahirkan. Semakin akhir tahapnya, semakin berbahaya. Dia butuh yang paling aman, lingkungan paling stabil. Bagaimana menurut Anda, Tuan Lu? Bawa dia pulang. Ya, pulang. Kamu sekarang yang paling berharga di keluarga kami. Selamat datang di rumah Nona. Selamat datang di rumah Nona. Selamat datang di rumah Nona. Waning, selamat pulang. Kemari, ayo pulang. Waning, kamu sudah melalui banyak hal. Mulai hari ini, kamu adalah nyonya rumah keluarga Lu. Ayo makan. Dasar anak, kamu mengandung anak keluarga Lu. Tidak perlu terlalu formal. Makan lagi. Sejak kecil, tidak ada yang sebaik ini padaku. Semua karena bayi di perutku. Kamu bisa tinggal di sini dengan tenang. Kalau butuh apa-apa, bilang saja ke Chenzo. Pertama kali melihatmu, aku langsung merasa cocok. Sekali lihat, aku tahu kamu akan menjadi menantu yang hebat. Bu, biarkan dia makan dulu. Oh, iya. Makan lagi biar dapat nutrisi. Mulai sekarang, fokus saja merawat dirimu. Keluarga Lu akan melindungimu. Chenzo juga akan melindungimu. Sayang, berkat kamu, Mama sekarang aman. Saat kamu lahir dengan selamat, Mama harus. Kamu. Aku datang menemuimu. Apakah aku menyakitimu? Tidak, dia menendangku. Ini pertama kalinya dia bergerak. Biarkan aku mendengarkan. Jangan khawatir. Aku tidak akan menyentuhmu. Kamu, sekarang, lebih penting dari apapun. Istirahatlah. Su Waning, sadarlah. Itu hanya karena anak di perutmu dia baik padamu. Bom. Kalah, ya? Lurus. Maaf, aku menang lagi. Bu, keberuntunganmu hari ini sungguh luar biasa. Ayo. Kalau kalah, kamu harus bayar. Nyonya, saya mohon, jangan terlalu keras. Kamu juga harus dihukum. Hei, Hari yang sangat beruntung. kita punya bintang keberuntungan di keluarga. Masa sih keberuntungan kita jelek? Nyonya, Zhao Tua sudah datang. Dia menunggu di luar. Ada apa dia kesini? Suruh dia masuk. Nyonya, hari ini saya khusus datang untuk melunasi utang. 60 juta, termasuk 10 juta bunga. Semua ada di kartu ini.
Saya dengar dari Tuan Lu bahwa 50 juta yang sudah tertunggak selama 20 tahun, hari ini Anda datang untuk membayar sukarela. Semua di kartu ini, tanpa kata sandi. Aduh, ini pasti berkat bintang keberuntungan besar dari keluargaku yang membawa rezeki ini. Selama puluhan tahun, utang yang tak bisa ditagih sekarang datang sendiri ke pintuku. Bagaimana kalau kita pergi ke tempat lain? Kamu sedang hamil, bajumu yang lama. Pasti sudah kekecilan, beli yang nyaman dipakai. Dan produk perawatan kulit, perhiasan, tas tangan. Aku tidak butuh itu. Seluruh deretan ini, ambilkan semuanya untuk Nyonya coba. Baik, Tuan Lu. Dan padukan dengan perhiasan, tas tangan, dan produk perawatan kulit. Oke. Nyonya, silakan ke sini. Tidak bagus? Kalau begitu aku ganti. Tidak. Sangat cantik. Kalau begitu aku coba yang berikutnya. Aku segera ke sana. Wow, itu Shu Waning, kan? Dunia kecil. Menyebalkan. Kenapa sekarang siapapun bisa mencoba edisi terbatas? Oh, jadi dia benar-benar dipelihara. Sepertinya setelah dikeluarkan dari sekolah, dia benar-benar tidak menjaga diri, dia selingkuhan seseorang. Tidak tahu malu. Apakah aku mampu atau tidak? Itu bukan urusanmu. Mencoba 2 edisi terbatas? Kau pikir kau sosialita? Shu Waning, dulu di sekolah, kau selalu mengalahkanku. Sekarang kau jelek dan gemuk? Apa yang bisa kau saingi denganku? Dia sudah pergi. Kami hanya orang asing. Terikat karena Xiao Bao, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada kalian. Bu, CEO Lu harus keluar sebentar. Dia secara khusus memerintahkan, kau bisa membeli apapun yang kau mau, cukup gesek. Jingjing, Kartu yang diberikan pacarmu batasnya 1 juta. kartu hitam ini. Pasti ratusan juta, kan? Sugar Daddy baru saja kabur? Mana mungkin ini kartu hitam asli? Tepat sekali. Mungkin hanya bermain-main. Terima kasih. Aku tidak membutuhkannya sekarang. Oh, apa ini karena kau takut Sugar Daddy-mu akan berpikir kau terlalu banyak belanja dan meninggalkanmu? Tepat sekali. Mencoba banyak, tidak membeli satu pun. Sangat memalukan. Bu, tolong tunggu sebentar. Ini yang CEO Lu pilih sebelum dia pergi. Sudah dikemas dan dibayar. CEO Lu berkata, seiring kehamilan berjalan, baju juga harus pas. Jadi untuk setiap set, dia memilih 3 ukuran berbeda. Nyonya benar-benar beruntung, memiliki CEO Lu yang begitu perhatian, suami yang benar-benar peduli. Dia, Kami menawarkan layanan antar ke rumah. Ini semua edisi terbatas. Dan untuk setiap satu, dibeli 3 ukuran. Berapa biayanya? CEO Lu berkata, uang tidak masalah. Yang penting Nyonya suka. Aku sedang dalam perjalanan. Sudah sangat larut, dan tidak ada yang menjemputnya. Simpanan tetaplah simpanan. Mungkin, pria kaya itu hanya menginginkan. Apa yang ada di perutnya, hanya bayinya. Jangan tunggu. Pulang saja. Oh, tunggu. Ada halte bus di depan. Kamu bisa lari sedikit, dan mungkin kamu masih bisa mengejar bus terakhir. Hei, Jingjing. Pacarmu? Bukankah dia juga kaya? Apakah dia akan menjemputmu? Tentu saja. Hei, Jingjing. Ini sangat mewah. Ini bukan mobilnya. Apakah dia ganti mobil? Atau, apa dia datang hanya untuk membuatku terlihat baik? Shu Waning,
Mobil seperti ini kamu bahkan belum pernah melihatnya, kan? Bukan salahmu. Mobil mewah seperti ini bukan untuk seseorang dengan latar belakang sepertimu untuk bisa menumpang. Jing-jing di sini, sini. Pacarmu? Ya, Dia bukan pacarmu, kan? dia sangat tampan. Mungkinkah? Dia di sini untuk menjemputku? Beberapa orang benar-benar perlu tahu tempat mereka. Jangan berpikir hanya karena seorang pria menginginkanmu, itu karena dia menyukaimu. Itu hanya Kamu sasaran yang mudah. orang dengan status dan uang sejati, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk mendekat. Tidak sama sekali. Tepat sekali. Tidak seperti Jing-jing kita. Kemanapun dia pergi, dia punya pelamar. Maaf membuatmu menunggu. Tidak masalah, ayo. Dia. Tidak, mustahil. Bagaimana mungkin dia suami Xu Wanning? Ayo pulang. Aku bisa jalan sendiri. Kenapa dingin sekali? Hari ini, kamu tidak seharusnya. Kamu benar-benar tidak perlu membelikanku sebanyak ini. Santai saja. Tidak usah buru-buru. Aku dulu salah besar tentang dia. Sekarang aku ingin menebusnya. Tapi dia, Aku tahu kamu baik padaku. Semua itu karena bayinya. Aku tidak akan mengingini cintamu. ada apa? Sebenarnya, kamu tidak perlu sebaik ini padaku. Kamu sedang hamil? Bahkan berjalan pun 2 kali lebih melelahkan untukmu. Bagaimana aku bisa tidak peduli? Wanning, kali ini, aku tidak akan membiarkanmu sendirian lagi. Maaf, Nyonya Muda. Aku menabrak Tuan Muda. Maafkan aku. Tidak apa-apa, kamu tidak menabrakku. Jangan takut. Kamu sudah pulang. Kamu belum menyapa Xiao Bao hari ini. Sapalah. Cepat, sapa dia. Aku penasaran apakah bayinya laki-laki atau perempuan. Bagaimana kalau kembar? Xu Wanning, jika tidak ada bayi, apakah kamu masih mau tetap di sisiku? Aku dengar acara amal tahun ini akan sangat besar. Keluarga-keluarga besar dari ibu kota provinsi semuanya telah diundang. Acara amal ini diselenggarakan oleh Nyonya untuk segera memiliki cucu laki-laki. Dia melakukannya setiap tahun. Sekarang dia akhirnya punya cucu laki-laki sungguhan, dia akan mengerahkan semua upaya. Tapi sekali lagi, bayinya bisa diumumkan, tapi ibunya. Jangan katakan itu. Bayinya adalah seorang Lu, tapi aku, identitas apa yang harus kumiliki? Chenzo, aku akan tanya sekali lagi. Kamu benar-benar berencana di acara amal memperkenalkan Wanning kepada semua orang? Aku akan mengumumkan bahwa dia adalah tunanganku. Benar. Seorang wanita jika dia tidak punya status di luar, rumor-rumor hanya akan bertambah. Nah, tentang Wanning, Entah aku suka dia atau tidak. Karena dia wanitaku. Status yang layak dia dapatkan, akan kuberikan padanya. Dia memperlakukanmu dengan baik, karena dia sendiri adalah orang baik. Tapi kau jangan terikat, karena semua ini bukan milikmu. Nyonya, untuk pesta ulang tahun ibu tua, Tuan Lu telah menyiapkan untukmu beberapa gaun. Lihatlah. Untukku,
Nyonya muda, mau coba yang ini? Tidak, terima kasih. Tuan Lu, Anda ingin bertemu saya? Di lelang Dubai waktu lalu, berlian yang kita beli, buatkan menjadi cincin berlian, cari desainer terbaik, dan selesaikan secepat mungkin. Oke. Oh, ngomong-ngomong, acara amal. Kamu yang bertanggung jawab penuh. Hei, bro. Sedikit pengingat, tentang masalah ini, bukankah sebaiknya kita berkonsultasi dengan Nyonya muda? Bagaimanapun, dia sekarang Nyonya rumah keluarga Lu. Tidak perlu. Kamu ingin membuatnya lelah? Kupikir pesta ulang tahun ini, Tuan Muda akan memberikan hak perencanaan kepada Tian itu, kepada orang itu, tapi pada akhirnya, tetap saja asisten Chen yang sibuk ke sana kemari. Bukankah itu memperjelas bahwa dia masih orang luar? Acara amal keluarga Lu. Untuk acara seperti ini, sebaiknya aku tidak muncul. Pada gala amal malam ini, semua hasil penjualan barang akan disumbangkan seluruhnya ke panti asuhan, panti jompo, dan berbagai program kesejahteraan sosial. Demi kesejahteraan masyarakat. Ku dengar keluarga Lu, yang mengadakan gala amal ini, akan mengumumkan sesuatu yang besar. Cucu tercinta keluarga Lu, segera akan diakui secara resmi. Anak Tuan Lu? Benar, tapi aku belum pernah dengar Tuan Lu sudah menikah. Dia bahkan belum menikah. Siapa ibu dari anak itu? Mungkin dari latar belakang yang sederhana. Mereka mengambil anaknya dan membuang ibunya. Untuk keluarga seperti Lu, untuk menikah di sana, tidak semudah itu. Pasti wanita itu yang bersekongkol melawan Tuan Lu. Dia hamil? Nyonya Lu menginginkan cucu laki-laki, jadi mereka mempertahankan anaknya. Tuan Lu adalah pria yang berprinsip, jujur, bagaimana mungkin dia mengakui wanita yang bersekongkol? Kenapa kamu lagi? Kamu benar-benar seperti uang receh yang selalu kembali. Apa kamu ditinggalkan oleh pria tampan sugar daddy itu? Dan datang ke sini untuk bekerja sebagai pembantu? Gala selevel ini tidak akan mempekerjakan orang sepertimu, wanita hamil besar. Jangan bilang kamu menyelinap masuk. Apakah mereka berdua mabuk? Sangat konyol. Tepat sekali. Gaunku, ini edisi terbatasku. Ada apa? Nyonya, apa yang Anda lakukan di sini? Biarkan saya membantu Anda mengganti pakaian lain. Silakan ikut saya. Tidak perlu. Tidak apa-apa. Itu masalah ibu dihargai karena anaknya, Nyonya Lu. Pantas keluarga Lu, soal ibu anak itu, tidak pernah berkata apa-apa. Lihat dia, berpakaian seperti pembantu. Sepertinya hari ini mereka hanya akan mengumumkan cucu keluarga Lu. Dia bahkan tidak cocok untuk acara itu. Ngapain kamu berdiri di sana? Kita kekurangan staf di aula. Nyonya besar menunggu. Tapi Nyonya muda. Nyonya muda apa? Pergi sekarang. Apakah ibu tua lebih penting atau dia? Su Waning, setelah kamu melahirkan anak ini, begitu lahir, CEO Lu bahkan tidak akan melirikmu. Mungkin sekarang pun tidak melihatmu. Kamu hanya mesin pembuat bayi. Siapa tahu apa trik kotor yang dia gunakan untuk menjebak CEO Lu. Oh, Shu Waning, semua tahu kamu dulu bekerja di bidang itu. Dengan semua klienmu, siapa tahu apakah anak di perutmu? Itu benar-benar milik CEO Lu? Pantas keluarga Lu ingin menyembunyikan identitasmu dengan rapat. Mereka takut malu. Kamu harus bersyukur. Keluarga Lu menginginkan anak di perutmu. Kalau tidak, kamu akan membesarkan anak sendirian, tanpa status atau nama, kamu tidak akan bisa menegakkan kepala. Shu Waning, Kamu bisa menghinaku, tapi jangan hina anakku. dasar wanita jalang, beraninya kamu mukul aku? Kamu habis? Sayang, Ada apa? Ada apa, sayang? Kamu tahu siapa aku? Tangan kanan CEO Lu. Kamu, seorang pembantu?
Berani mukul istriku? Minta maaf padanya. Kamu tuli? Biar aku pribadi mengajarimu cara melayani tuanmu. Itu milik Nyonya Lu kue perayaan. Hancur berkeping-keping. Siapa? Siapa yang membiarkannya masuk? Kamu terluka? Siapa kamu? Aku sedang mendisiplinkan seorang pembantu. Kamu pikir kamu siapa? Jadi kaulah yang memukulnya. Ada apa? Seorang pembantu memukul tamu? Bukankah dia perlu diberi pelajaran? Aku membantu keluarga, lu membereskan rumah tangga mereka. Ada apa? Kamu pikir kamu layak? Kamu berani mengutukku? Kamu tahu siapa aku? Aku tangan kanan Tuan Lu. Kau seorang pembantu, kau tidak takut menyinggung perasaanku, apakah kau tidak takut mati? Baik. Kalau begitu pergilah menjemputnya, aku akan menunggu di sini. Dasar bodoh. Kau pikir kau sedang bicara dengan siapa? Chen. Pria ini adalah Tuan Lu. Tuan Lu, aku buta dan bodoh. Aku pantas mati 1000 kali. Kau? Bagaimana mungkin itu kau? Kau Tuan Lu? Hari itu, yang menjemput Xu Waning adalah kau? Kau berani menyebut namanya? Brengsek. Semua ini salahmu. Tuan Lu, aku seharusnya tidak menyinggung Nyonya. Aku seharusnya tidak menyinggung Nyonya. Semua ini karena dia. Semua ini karena sundal ini yang merayuku. Apa hakmu? Xu Waning, apa hakmu? Kamu harus bersyukur. Aku tidak memukul wanita. Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Seret mereka keluar. Cari tahu nama mereka dan apa pekerjaan keluarganya, blacklist semuanya. Bagaimana mungkin? Tuan Lu bisa menyukai Su Waning. Anak yang tidak jelas asalnya ini. Sampai jadi begini. Ganti baju, jangan takut. Aku di sini. Nyonya, kamu tampak cantik. Bahkan bintang terpanas sekalipun tidak bisa menandingi Nyonya kita. Aku tidak pernah menyangka aku bisa berdiri di sisinya. Berani menghina Nyonya, patah tangan dan kaki itu terlalu baik baginya. Seumur hidup ini, jangan pernah berpikir untuk menginjakkan kaki di ibu kota. Dia punya banyak kreditor lain. Pergi ingatkan mereka semua. Baik, Tuan Lu. Sedangkan Qin Jingjing, bisnis gelap keluarganya. Periksa akunnya, dan laporkan ke kantor pajak. Siapapun yang melawan istriku, tidak akan ada yang selamat. Tidak. Aku tidak bisa diam saja menunggu. Bantu aku menyelidikinya. Nyonya Lu kebahagiaan membuat langkahnya ringan. Acara amal hari ini keluarga Lu telah menginvestasikan banyak uang. Akhir-akhir ini saham grup Lu terus naik, menyentuh batas harian, dan mereka mengakuisisi beberapa perusahaan tercatat senilai ratusan juta. Benar-benar diberkati dengan rezeki dan keberuntungan. Betul. Barang lelang hari ini senilai lebih dari 100 juta, disumbangkan begitu saja, sangat dermawan. Sangat dermawan. Semua berkat menantu perempuanku yang hebat dan cucu laki-lakiku yang berharga. Ini yang sama kayak sebelumnya? Orang yang sama? Ini menantu perempuanku. Dan dia sedang mengandung cucu emas keluarga Lu. Selamat, Nyonya Lu. Pantas saja Tuan Lu sangat protektif tadi.
Waning. Nikahi aku. Wow, Tuan Lu benar-benar melamar di depan umum. Ya, ini pertama kalinya dalam sejarah 100 tahun keluarga Lu ada orang yang melamar di depan umum. Waning, katakan ya. Ya, saya mau. Su Waning. Su Waning. Berhenti berpura-pura. Bayi yang kau kandung sama sekali bukan dari keluarga Lu? Siapa itu? Sepertinya wanita yang... Diseret keluar tadi. Apakah dia benar-benar memiliki bukti konkret? Su Waning. Kamu berani mengatakan bahwa kamu bukan pelacur? Dengan mahar $70.000, kakak dan iparmu menjualmu ke seorang pria tua. Rekamanmu di hotel saat check-in ada di sini. Ayo, ayo. Semua lihat baik-baik, wanita tak tahu malu ini. Masih ingin terbang dari dahan menjadi burung phoenix? Mimpi saja. Ayo, ayo. Semua, lihat baik-baik. Wanita tak tahu malu ini masih ingin menjadi burung phoenix dari abu, mimpilah. Lihat, semua melihat itu. Perempuan jalang ini tahu bahwa keluarga Lu ingin segera punya cucu laki-laki, datang untuk mencari keuntungan di air keruh. Jelas? Dia sudah tidak perawan lagi karena lelaki tua. Tuan Lu dikhianati. Bukan, pasti ulahan wanita ini. Dia berani menipu Tuan Lu. Keturunan murni keluarga Lu dan tradisi berabad-abad, bagaimana bisa mereka biarkan wanita seperti itu masuk ke keluarga? Ini akan menarik. Anak Su Waning adalah milikku, Lu Chenzo. Dia secara pribadi kupilih sebagai nyonya rumah keluarga Lu. Mulai sekarang, siapapun yang berani memfitnahnya, berarti menantangku. Tuan Lu, kau terpesona oleh wanita ini. Kau ingin menikahinya? Itu aib bagi keluarga Lu. Cukup. Menantu yang dipilih keluarga Lu bukanlah sesuatu yang bisa dicampuri orang luar. Kenapa dia? Latar belakang Su Waning jauh lebih rendah dariku, tapi dia dapat semua yang dia mau. Bagaimana kalau kau mati bersamaku? Ayo, bunuh aku. Keluarga Lumu bukannya suka membunuh orang? Sekarang Wugang sudah mati, dan keluarga Qin Jingjing runtuh. Keluarga Lu akan menghancurkan kalian semua. Bawa dia pergi. Orang ini pasti gila. Sangat menakutkan. Dia gila. Waning. Aku ingin memiliki hak untuk melindungimu. Maukah kau menikah denganku? Ya. Waning. Sekarang kau tunanganku. Nyonya rumah keluarga Lu. Saat ini, aku tidak tahu apakah demi Xiao Bao atau dia benar-benar menyukaiku. Tapi tidak masalah. Bahkan jika awal segalanya adalah kesalahan, aku rela untuk mimpi ilusi ini. Mengambil risiko. Keluarga Lu benar-benar diberkati dengan kebahagiaan ganda. Selamat, Nyonya Lu. Selamat, Nyonya Muda. Waning? Aku sudah merebusnya sup seafood selama 3 jam. Rasanya sangat gurih. Coba sedikit. Waning sekarang mengandung anak keluarga Lu kita. Chenzo, jaga dia baik-baik. Waning sedang hamil. Perutnya semakin besar, jadi tidak nyaman baginya. Chenzo, mulai hari ini kamu tidur di kamar Waning. Agar kamu bisa menjaganya kapan saja. Bu. Bukankah itu sedikit tidak pantas? Apa yang tidak pantas? Kalian sudah sah menikah. Apa masalahnya? Sudah diputuskan. Kamu sedang memikirkan apa? Aku sedang berpikir, setelah bayinya lahir,
Aku akan kembali ke sekolah dan menyelesaikan studiku. Masih tidak mau tinggal? Benar. Aku seharusnya tidak memakai anak untuk menahannya di sini. Aku mendukungmu kembali ke sekolah, pindah. Itu juga pilihanmu. Aku tidak akan menghentikanmu. Dari awal sampai akhir, hanya karena anak. Dia memberiku status ini. Masih ada urusan di kantor yang harus diurus. Aku pergi dulu. Xiao Tao. Apakah Chen Zhou kembali tadi malam? Tidak. Tuan muda akhir-akhir ini belum kembali, sepertinya. Baiklah, mengerti. Ya, Nyonya. Tuan Lu akhir-akhir ini sangat sibuk. Perusahaan baru saja mengakuisisi Tianqi, konsolidasi, dan penyampaian saham, negosiasi eksternal dan sebagainya, banyak prosedur. Tuan Lu sendiri yang mengawasinya. Dia sudah berhari-hari tidak beristirahat. Baiklah. Saya mengerti. Nyonya, ini adalah keberuntungan tuan muda bertemu dengan Anda. Akulah yang bertemu dengannya. Itu menghabiskan semua keberuntunganku dalam hidup ini. Xiao Ting, syukurlah kamu kembali. Kalau tidak, saya tidak akan yakin tentang klausul merger ini. Jangan terlalu formal, Chen Zhou. Kamu sudah bertahun-tahun di luar negeri. Tidak ada yang tahu lintas batas lebih baik darimu. Saya kembali kali ini. Karena kamu. Apa maksudmu? Chen Zhou, saat itu, pergi ke luar negeri. Saya pikir saya mengambil jalan terbaik. Namun beberapa tahun terakhir ini, setiap kali saya membuat keputusan, saya memikirkanmu. Jika saat itu, aku tetap di sisimu. Kita tumbuh bersama. Jika aku tidak begitu keras kepala, mungkin kita akan. Chen Zhou, aku menyesal. Aku sadar bahwa yang aku pedulikan selalu adalah kamu. Pelayan, bagaimana bisa kau begitu ceroboh? Kau mengganggu kami. Apa yang kau lakukan di sini? Aku dengar dari Xiao Tao bahwa kau sibuk akhir-akhir ini, sampai tidak sempat makan. Jadi aku bawakan makanan. Xiao Ting. Ini istriku, Xuaning. Oh, kau. Kau kenal aku? Aku dengar kau putus kuliah dan hamil. Kukira untuk menjadi menantu keluarga lu, setidaknya dia harus dari Stanford Cambridge. Atau setidaknya, lulusan dari universitas top dunia. Aku tidak pernah menyangka. Dia bahkan tidak bisa mendapatkan ijazah kuliah. Setelah Waning melahirkan, aku akan mengantarnya kembali ke sekolah. Bagus. Chen Zhou, bukankah kau akan memperkenalkanku dengan benar? Ini teman sekelasku, Zhou Shuting. Dia mengambil jurusan keuangan dan hukum, baru kembali dari Wall Street. Syarat untuk akuisisi Apokalips, kami tidak akan bisa melakukannya tanpa dia. Itu saja? Sepertinya kau melewatkan sesuatu yang sangat penting. Apa? Seperti, kita tumbuh bersama. Saling. Cinta pertama. Sepertinya kalian sibuk. Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Chen Zhou, aku yakin bahwa bahkan setelah bertahun-tahun tanpa aku di sisimu, aku tetap tidak akan kalah dari seorang putus kuliah yang tidak berprestasi. Chen Zhou, sejujurnya, apakah ini pernikahan karena hamil? Zhou Shuting, mawar besi Wall Street, memutuskan untuk kembali ke Tiongkok. Sebagai penasihat utama grup Lu dalam akuisisi Tianqi, ia berhasil menutup kesepakatan itu. Pada debut kepulangannya, ia menggemparkan industri. Zhou Shuting meraih PhD keuangan dari Harvard dan PhD hukum dari Yale gelar ganda. Di Wall Street, ia memimpin puluhan merger bernilai miliaran dolar. Ia benar-benar wanita besi keuangan. Dr. Zhou,
Anda begitu sukses di Wall Street, di puncak karier Anda, mengapa tiba-tiba kembali ke Tiongkok? Untuk seseorang. Bisa beritahu siapa? Teman masa kecil. Cinta pertamaku. Sejak awal, dia hanya bertanggung jawab pada anak. Yang benar-benar pantas baginya juga sudah kembali. Aku sebaiknya tidak tinggal di sini lagi. Waning, kamu telah melalui banyak hal beberapa bulan terakhir. Dia, bagiku. Jangan khawatir. Tentang kamu kembali sekolah. Aku akan bicara dengan orang-orang di sana. Tidak ada yang akan mengganggumu. Mereka tumbuh bersama dan saling menjadi cinta pertama. Sekarang aku terjebak di tengah karena anak itu. Dia mungkin berpikir aku juga menghalangi. Mungkin semakin cepat aku pergi, semakin baik untuk semua. Ada apa? Chenzu, makan malam penyambutanku dijadwalkan Sabtu. Bisa datang? Kasus Tianqi. Masih butuh beberapa detail diselesaikan. Xiao juga akan ada di sana. Kau tahu, dia CFO Tianqi, pengambil keputusan kunci dalam merger ini. Yang lain bisa melewatkannya, tapi kau tidak boleh absen. Oke. Aku akan datang tepat waktu. Tuan Lu. Anda ingin bertemu saya? Pesan gaun khusus untuk istri. Gunakan tingkatan tertinggi. Dan padukan dengan beberapa perhiasan. Antarkan ke rumahnya besok. Baik. Hei, bos, apakah Anda? Pesta sambutan untuk Zhou Shooting lusa. Saya ingin Xu Wanning sebagai Nyonya Lu berdiri di samping saya. Baik, saya akan segera mengurusnya. Nyonya, Tuan Lu menyuruh seseorang mengirim gaun khusus untuk Anda. Untuk saya? Lingkar pinggang ini dibuat sangat ketat. Nyonya sedang hamil, jadi mungkin tidak bisa memakainya. Tuan Lu sebelumnya memilih gaya yang lembut. Yang ini sangat mencolok, lebih mirip gaya Nona Zhou. Ukuran. Sepertinya ukuran Nona Zhou. Pergi tanya dan periksa apakah dikirim ke alamat yang salah. Chenzo menelepon saya dan berkata dia secara tidak sengaja mengisi alamat yang salah dan dikirim ke rumah. Jadi saya sangat ingin mencobanya. Saya datang untuk mengambilnya. Gaun ini, setiap detail saya sudah diskusikan dengan Chenzo beberapa kali. Buatannya bagus. Kalau begitu, kamu bisa mengambilnya. Saya ingin bicara dengan nyonya muda Anda berdua saja. Kamu harus tahu, mengandalkan anak tidak bisa mempertahankan hubungan, kan? Chenzu dan aku tumbuh bersama. Kami adalah cinta pertama satu sama lain. Betapa kami saling mencintai. Semua orang di keluarga Lu setiap orang tahu. Rumah ini, segala sesuatu di dalamnya didekorasi sesuai dengan preferensi saya. Warna, dupa, bahkan aromanya. Saat itu dipilih dengan masukan saya. Saat itu, jika saya tidak meminta Chenzu untuk tinggal dan mengelola perusahaan Lu, dia hampir meninggalkan negara bersamaku. Sekarang aku kembali. Kita ditakdirkan bersama. Apa yang bisa kamu bandingkan denganku? Aku akan memberimu uang untuk membesarkan anak atas nama Chenzu. Adapun kamu, cari pria setingkat denganmu. Dan jangan pernah muncul di depan kami lagi. Baik. Nona Zhou, tidak semua hal di dunia ini bisa diselesaikan dengan uang. Sekarang, silakan pergi. Kamu tidak akan lama lagi di sini. Berhenti berlagak jadi nyonya rumah. Setidaknya untuk saat ini, aku memang. Tolong keluar. Sekarang, dia punya seseorang yang benar-benar dicintainya. Aku seharusnya tidak menghalangi mereka.
Xiao Bao, maaf, ibu pasti akan membawamu ke dunia ini dan membesarkanmu dengan baik. Lu Chenzo, selamat tinggal. Gaun Nyonya besar, apakah sudah dicoba? Pak Lu, masalah ini, bukankah sudah diserahkan kepada Direktur Zhou untuk diurus? Asisten Chen. Masalah gaun itu Anda tidak perlu khawatir. Chen Zhu bilang biarkan aku membantu Wan Ning memilih. Lagi pula, wanita memiliki selera yang mirip. Bagaimana kalau Anda menelepon Pak Lu dan bertanya? Baik. Chen Zhu, ada apa? Datang ke kantorku. Sekarang. Segera. Lihat ke sana. Tidak buruk. Kakiku sakit sekali. Kalau begitu aku akan menggendongmu. Chu Wanning, bangun. Kamu dan Lu Chenzu tidak pernah dalam hubungan seperti itu. Sekarang jalanmu. Kau harus berjalan sendiri. Kamu sudah melewati batas. Chenzo, apa yang kamu? Kenapa kamu berbohong pada Wan Ning? Gaun itu untukmu. Kau tahu kita sudah berakhir sejak lama. Wan Ning dan aku sudah menikah. Dan kami punya anak. Tapi kau tidak pernah punya perasaan satu sama lain. Benar? Bukankah kita sepakat untuk bersama selamanya? Berhenti keras kepala. Hubungan kita berakhir 10 tahun lalu. Aku salah dulu. Maafkan aku. Lagi pula, ayahku memaksaku saat itu. Kita dulu menghabiskan hari-hari bersama. Apa kau lupa? Aku tidak menyalahkanmu. Kau memilih orang lain. Aku menghormati pilihanmu. Apa kau benar-benar tidak mencintaiku lagi? Kau begitu saja suka dengan gadis yang bahkan tidak lulus kuliah. Shu Wanning yang biasa-biasa? Ya. Lalu kenapa dia tidak lulus? Setidaknya dia tulus, murni, baik, dan berprinsip. Kepada semua orang dia memberikan hatinya yang tulus. Chanju, ada yang terjadi. Wan Ning hilang. Apa? Lu Chenzu, aku sudah memikirkannya. Aku tetap berpikir urusan hati tidak bisa dipaksakan. Aku akan melahirkan bayinya. Tapi aku tidak ingin menggunakannya untuk menjebak satu sama lain. Jadi, aku memutuskan untuk pergi. Jangan rindukan aku, jangan cari aku. Kenapa? Kau sangat ingin pergi. Kau tidak bisa menunggu sampai bayinya lahir. Chenjo, kenapa kau hanya berdiri di sana? Cari Wan Ning, dia hamil. Dia mungkin sudah merencanakan ini sejak awal. Omong kosong. Jika dia tidak terpojok sampai ke sudut, dia tidak akan pergi. Gunakan semua koneksi. Bahkan jika kau harus menjungkir balikan Jingdi dengan cara apapun, biaya berapapun, kau harus membawa Nyonya muda kembali padaku. Mahasiswa Shu, apa kamu yakin? Qinghua adalah universitas kelas dunia, terutama jurusan fisika, peringkatnya nomor 1 di negara ini. Nilai-nilaimu di Qinghua selama 3 tahun selalu teratas di kelas. Apa kamu yakin ingin pindah ke kampus kami? Kamu menawarkan beasiswa penuh dan akomodasi gratis. Saya sangat berterima kasih. Tapi ada satu syarat. Saya harap kamu setuju. Fakta bahwa saya kuliah di sini saya harap kamu jaga rahasia. Tentu. Terima kasih. Sama-sama, mahasiswa Shu. Kamu kuliah di Yangda, saya sangat senang menerimamu. Ingat tahun lalu final kompetisi fisika nasional?
Kamu mengumpulkan kertas setengah jam lebih awal. Dan tetap juara pertama. Bakat seperti milikmu selalu diperebutkan di mana-mana. Kamu terlalu memuji. Aplikasi pendaftaranmu telah dipercepat. Kamu bisa mulai kuliah minggu depan. Terima kasih, Pak Kepala Sekolah. Masuk. Presiden Lu. Selama beberapa bulan terakhir, saya sudah mencari semua tempat yang mungkin didatangi Nyonya Muda, setiap tempat yang mungkin secara menyeluruh. Tapi, saya tidak menemukan jejaknya. Cari. Perluas area pencarian. Terus cari. Baik, Pak. Sudah lama sekali. Dia pasti sudah melahirkan sekarang. Tapi aku masih belum bisa menemukan kalian. Nona Zhou, kami menemukan bahwa Presiden Lu telah mengerahkan semua koneksinya untuk mencari Xu Wanning. Dia tidak pernah menyerah, sepertinya wanita ini sangat berarti baginya. Berapapun biayanya, kita harus menemukan Xu Wanning sebelum Lu Chenzu melakukannya. Pasti jangan biarkan dia kembali. Ya, Nyonya. Xu Wanning, kali ini, kamu pasti mati. Wanning, kamu benar-benar berhenti selama 2 bulan? Dalam studimu, kamu memecahkan masalah yang bahkan mahasiswa pasca sarjana tidak bisa selesaikan, dan pemikiranmu sangat jelas. Saya kebetulan pernah mengerjakannya sebelumnya. Masih rendah hati. Suatu hari nanti, saya akan membawakan soal kompetisi untuk kamu coba, untuk menguji levelmu. Oke, selamat tinggal, Pak. Bukankah dengan wajah ini dia membodohi Chenzo hingga mengasihaninya? Saya ingin lihat, setelah malam ini, apa gunanya dia? Carikan pelanggan paling tidak selektif di tempatmu. Buat dia bersenang-senang. Oke. Tuan Lu, Nyonya sudah ditemukan. Nyonya dalam bahaya sekarang. Sayang, biarkan aku merawatmu dengan baik. Siapa kamu? Menjauhlah, menjauhlah. Aku bisa memberimu uang, banyak uang. Berikan uangnya. Aku datang ke sini untuk bersenang-senang. Biarkan kakak hari ini bersenang-senang benar-benar. Tolong. Hentikan. Tolong. Sekarang sudah aman. Beraninya kau merusak kesenanganku? Wanita itu, secara fisik baik-baik saja. Dia hanya sangat terguncang. Dia butuh istirahat. Mengerti. Kenapa kau pergi? Aku. Apa kau tahu betapa aku merindukanmu beberapa bulan terakhir ini? Apa kau tahu? Beberapa bulan terakhir ini betapa hancur hatiku. Aku cinta kamu, Xu Wanning. Ini bukan dorongan sesaat, aku ingin kau ada di hidupku mulai sekarang. Hari ini, besok, selamanya selalu ada. Tapi kau, apakah kau tidak suka Zhou Suting? Tidak pernah. Gaun itu disiapkan untukmu. Aku ingin mengumumkan di perjamuan kepada semua orang bahwa kau adalah Nyonya Lu Chenzu. Lalu? Aku, Wanning, aku akan memberimu waktu. Tolong,
Jangan tinggalkan aku lagi. Nona Zhou dalam masalah Tuan Lu bergerak terlalu cepat, KTV digerebek. Kami kehilangan banyak orang. Bodoh, Tapi tenang saja mereka tidak melacaknya kembali kepadamu. Su Waning, aku benar-benar meremehkanmu. Kamu sadar nggak? Pak Lu hari ini bertingkah aneh. Iya, biasanya dia seperti gunung es, tapi hari ini dia terus tersenyum, benar. Oke, semuanya, dengar ya. Pak Lu baru saja mengumumkan bahwa seluruh kelompok akan mendapat kenaikan gaji 30%. Asisten khusus Chen, bisa Anda ceritakan keberuntungan apa yang didapat Pak Lu? Yah, anggap saja sebagai cara Pak Lu memanjakan Nyonya. Wah, hidup Nyonya. Hidup Nyonya. Baik, Ambilkan untukku data Su Waning dari lahir sampai sekarang, semua informasi, termasuk kata sandi pribadi, secara teliti dan hati-hati, selidiki. Su Waning, tunggu saja. Tante, aku datang menemuimu. Siapa kamu? Tante, ini aku, Xiao Ting. Aku bahkan membawakanmu hadiah. Astaga, aku sudah kenal kamu sejak kecil dan melihatmu tumbuh dewasa. Kenapa wajahmu benar-benar berbeda? Setelah beberapa tahun di luar negeri, wajahmu telah banyak dimodifikasi. Aku baru saja melakukan operasi kosmetik, sedikit polesan. Oh, pantas aku tidak bisa mengenalimu. Kamu kesini untuk menemui Chenzo soal pekerjaan, pergi ke perusahaan besok. Datang ke rumah terlalu lancang. Aku kesini untuk menemui Waning. Menemui Waning? Apa yang kamu inginkan dari Waning kami? Dulu ada kesalahpahaman kecil, jadi aku datang untuk minta maaf. Kesalahpahaman kecil? Oh, aku ingat sekarang. Kamu membuat Waning kami kabur dari rumah selama berbulan-bulan. Dan itu, kamu sebut kesalahpahaman kecil di kehidupanmu selanjutnya. Kamu tidak akan bisa menebusnya, bahkan sebagai hewan beban. Tante, aku memang membuat kesalahan kecil, tapi kamu tidak harus. Kalau kamu berbuat salah, tidak bisa terima sedikit kritik. Hari ini, jika kamu benar-benar datang untuk minta maaf, maka sikapmu harus lebih hormat. Ya, kamu benar. Waning, tentang gaun tadi, aku salah paham. Aku membuatmu merasa tersakiti. Maaf. Itu karena aku terlalu mencintai Chenzo. Aku tidak punya niat buruk. Aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa Chenzo menyukaimu sekarang. Tapi itu hanya hal baru. Pria. Mereka semua sama. Namun, yang benar-benar bisa tetap di sisinya adalah wanita yang bisa berdiri sejajar dengannya dalam kariernya. Aku tetap menyarankanmu untuk meninggalkan keluarga Lu secepatnya. Itu lebih baik. Bagaimana jika aku tidak pergi? Apa yang bisa kau lakukan? Kau. Waning, Chenzo. apa yang kau lakukan di sini? Chenzo. Aku datang untuk meminta maaf pada Waning. Zhou Shuting, jangan datang ke rumahku lagi. Istriku tidak menyukaimu. Akan kubuat kau membayarnya. Penurunannya jelas. Logika yang bersih. Tidak ada langkah yang berlebihan. Tidak buruk. Soal bonus terakhir ini. Bahkan juara sebelumnya tidak bisa menyelesaikannya. Tidak hanya berhasil menyelesaikannya, kamu menggunakan cara yang paling sederhana. Seluruh soal hanya membutuhkan waktu setengah jam. Kamu tahu, kompetisi resmi berlangsung selama 3 jam. Waning, apakah kamu mau bergabung dengan kelompok risetku? Profesor Yi, kelompokmu memiliki mahasiswa magister dan mahasiswa doktor.
Aku hanya mahasiswa S1. Aku menghargai kemampuan. Tingkatmu saat ini tidak kalah dari mahasiswa doktorku. Kompetisi fisika sarjana nasional tahun ini, aku ragu-ragu untuk membentuk tim. Sekarang, aku ingin kamu sebagai peserta utama timku. Aku? Sudah diputuskan. Bergabung minggu ini, aku akan melatihmu secara pribadi. Xiaoning. Chenzo. Aku diterima di kelompok Profesor Yi. Yangda mungkin kedua setelah Qingda, tapi kelompok Profesor Yi benar-benar kuat sekarang. Mereka telah menerbitkan banyak makalah jurnal top. Istriku luar biasa. Chenzo, aku akan bekerja keras. Sampai aku bisa berdiri di sampingmu. Masuklah sebentar. Atas nama Lu Group, sumbangkan 80 juta kepada tim riset. Profesor Yidi Yangda. Nona Zhou, Shu Waning direkrut secara pribadi oleh Profesor Yi ke dalam kelompoknya. Juga ditemukan bahwa Lu Group mensponsori 80 juta dana penelitian untuk tim Profesor Yi. 80 juta. Lu Chenzu, kamu pasti rela mengeluarkan uang untuknya. Jangan salahkan aku jika aku kejam. Mulai hari ini, teman sekelas Shu Waning resmi bergabung dengan kelompok riset kami dan akan menjadi kapten tim CUBT tahun ini. Seorang mahasiswa S1 sudah diterima, itu perlakuan istimewa. Bagaimana bisa dia jadi kapten? Tepat. Katanya gaya hidupnya dipertanyakan. Dia dikeluarkan dari Jingda dan Qingda, makanya ada di sini. Kita bukan tempat sampah yang menerima sampah sembarangan. Setiap tahun, kapten adalah kakak Shen Qing. Dari segi nilai dan pengalaman, sudah jelas. Kenapa diberikan pada orang yang hanya punya koneksi? Kau sudah bersama saya begitu lama. Kau pasti tahu. Yang paling saya hargai bukan senioritas, gelar, atau hal-hal kosong itu, itulah kemampuan. Shu Waning diwawancara dan direkrut langsung oleh saya. Saya tahu levelnya dengan sangat baik. Tapi sebagai kapten, Profesor Yi, saya baru bergabung. Biarkan saya mulai sebagai anggota. Posisi kapten sebaiknya tetap pada kakak Shen untuk dipertahankan. itu selalu milik kakak Shen. Kau pikir kau murah hati? Waning, saya memutuskan untuk bersaing tahun ini semua karena dirimu. Jadi, posisi ini tidak bisa berubah. Karena Profesor begitu menghargai Shu, bagaimana kalau kita mengadakan kompetisi? Oke. Profesor, soal ini terlalu sulit. Batas waktu 30 menit. Ya ampun, ada batas waktu juga? Bahkan juara tahun lalu mungkin tidak bisa menyelesaikan semuanya. Apalagi mahasiswa S1 seperti dia. Menyerah saja. Luar biasa. Sangat mengesankan. Dia ternyata sebagus itu. Saya tidak tahu cara menyelesaikan yang ini. Shu Waning melewati penurunan langkah demi langkah dan langsung ke jawabannya. Dia menggunakan solusi perkiraan terintegrasi. Jika dia salah menghitung satu kondisi saja di tengah, seluruh hasilnya akan salah. Apa dia gila? Waktu habis. Waktunya habis. Jawaban Shu Waning. Bahkan lebih baik dari yang saya kira. Shen Qing, kamu sudah mengacau pada langkah aplikasi formula. Sudah kuduga. Profesor tidak pernah menganggapku baik. Menahanku agar tidak lulus, dan bahkan mengganti topik skripsiku. Sekarang kamu bahkan memberikan posisi ketua timku kepada mahasiswa S1. Mulai sekarang, tahun ini, tim CUBT dari Universitas Yang akan diketuai oleh Shu Waning. Ada keberatan? Harus kuakui, dia sungguh mengesankan. Apa hebatnya? Mungkin dia sudah mendapat soal ujiannya sebelumnya. Tapi kompetisinya adalah ide Shen Qing.
Tidak peduli seberapa baik prediksinya, Yuan Zheng, apa kamu mempertanyakan etika saya sebagai guru? Profesor Yi, saya dengar grup Lu menyumbang 80 juta ke laboratorium. Profesor, apa Anda mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan Su Wanning? Saya dengar dia adalah istri muda dari keluarga Lu. Shen Qing, apa yang kamu katakan? Apa kamu sadar? Profesor Yi, saya menghormati Anda, tapi itu tidak berarti saya rela diperlakukan seperti orang bodoh. Xu Wanning datang dan masuk grup tanpa berusaha, topik kompetisinya kebetulan adalah spesialisasinya. Hanya karena grup Lu memberi Anda 80 juta. Naik uang suami, prestasi apa itu? Sampah akademis. Shen Qing, pikiranmu menyimpang. Selama ini, kamu belum menghasilkan satupun makalah yang layak. Kamu terus tertunda kelulusannya, dan bukannya mawas diri, kamu malah memfitnah orang lain. Keluar dari sini. Biasa saja. Dr. Shen tertarik untuk membuat kesepakatan? Chen Zhou, donasi grup Lu ke laboratorium, apakah karena aku? Apakah itu mengganggumu? Lain kali, saya akan menyumbang secara anonim. Bukan itu maksudku. Wanning, aku percaya padamu. Kamu akan membuktikan dirimu, dan membuat semua orang diam. Kenapa kamu baik sekali padaku? Karena kamu pantas mendapatkannya. Aku terlalu berutang padamu. Kalau begitu, bagaimana? Membayarku dengan tubuhmu? Xiao Bao masih di sini. Xiao Bao ada di rumah ibunya. Tidak perlu memecah langkah ini menjadi bagian-bagian. Coba gunakan kekekalan energi secara keseluruhan. kenapa aku tidak kepikiran? Wanning, kamu luar biasa. Kapten, bisakah kamu lihat masalah ini? Kondisi batasnya salah. Coba ganti ke pendekatan keadaan tunak. Siap. Wah, luar biasa. Saat itu aku impulsif. Maaf semuanya. Kakak, tidak perlu minta maaf. Kita hanya bisa menang jika kamu kembali. Aku ingin mempersiapkan kompetisi bersama semuanya. Kakak Shen, selamat datang kembali. Wanning, jangan begadang. Besok ada kompetisi. Istirahatlah lebih awal, biar besok fit. Aku mau ke toilet, nanti aku kembali dan kita pergi bersama. Oke. Kamu yang minta. Su Wanning. Jangan salahkan aku karena kejam. Aku akan memastikan kamu hancur. Kami sangat bangga telah mengundang Chief Financial Officer dari Lu Group, Ibu Zhou Shooting, sebagai juri tamu istimewa untuk kompetisi ini. Mari beri tepuk tangan. Saya sudah melihat profil peserta tahun ini. Di antaranya, ada satu yang sangat menarik. Tidak punya publikasi, tidak pernah ikut kompetisi, dan tidak berpengalaman dalam kompetisi skala besar. Selain itu, bahkan tidak punya gelar sarjana. Peserta CUPT semuanya minimal S2. Jadi saya penasaran. Su Wanning, bagaimana kamu bisa masuk? Ku dengar dia nyonya muda dari grup Lu, pantas saja, koneksinya kuat. Su Wanning, bisa jelaskan?
Seperti yang semua orang tahu, kompetisi CUPT adalah tentang kekuatan. Sebentar lagi, saya akan buktikan kepada semua orang. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan dengan omongan keras itu. Gempa. Apa yang harus kita lakukan? Ya ampun, lihat lampu itu akan jatuh. Itu resonansi. Matikan set lampu samping itu, cepat. Cepat. 3 detik kemudian, sudah terlambat. Kurangi output lampu utama menjadi 70%. Turunkan perlahan, jangan terburu-buru. Sepertinya sudah aman sekarang. Tadi, kontestan Shu mematikan sumber resonansi dan menyelamatkan semua orang. Sangat cerdas, benar-benar menerapkan apa yang dipelajarinya. Wow, pantas saja dia ketua tim. Seorang profesional seperti dia adalah dukungannya sendiri. Dukungan apa yang dia butuhkan. Menurutku, tidak perlu ada kompetisi. Berikan saja penghargaan kepada Xu Wanning. Kompetisi dimulai sekarang. Tahun 2026 ini Universitas Global Tantangan CUPT, tim pemenang adalah dari Universitas Yangda, Laboratorium Profesor Yi Ziqing. Kontestan terbaik tahun ini adalah Xu Wanning dari Universitas Yangda. Sekarang mari kita undang Ibu Zhou syuting ke panggung untuk memberikan penghargaan. Selamat, namun jangan terlalu bersemangat. Saya melapor dengan nama asli saya. Bahwa Xu Wanning dalam kompetisi ini curang. Dia mendapatkan soal ujian terlebih dahulu. Buktinya ada di komputernya. Ayolah, tidak mungkin. Kemampuan Xu Wanning sudah jelas bagi semua, belum tentu. Melihat soal lebih awal memberimu keuntungan lebih besar, sebagai juri kompetisi ini, aku berhak memeriksa komputer peserta. Ya ampun, benar ada video. Lihat. Aku bilang itu ada di komputernya. Nona Su, aku ingat di Universitas Tsinghua kamu menerima beberapa beasiswa. Dicurigai memalsukan bukti pendapatan keluarga. Dan juga dicurigai menggunakan identitas palsu untuk menipu bantuan keuangan. Bukti harus lengkap. Nona Zhou, kenapa tidak buka file dan lihat? Kita lihat kamu bicara keras sekarang. Yang disebut bukti hanya dokumen kosong? Apa yang terjadi? Aku jelas-jelas menaruhnya di komputernya. Oh, jadi itu kamu? Kamu mengintip soal asli dan mencoba menjebakku. Kamu? Kapan kamu tahu? Sebagai mahasiswa PhD. Apa kamu tidak tahu komputerku punya perangkat lunak anti forensik? Setiap kali seseorang menyentuh komputerku, ada catatannya, dan itu dikirim ke emailku. Untuk berpura-pura, aku hanya membuat dokumen kosong. Ini semua salahmu, akulah kandidat terbaik. Naik ke panggung itu seharusnya aku. Akulah peserta terbaik. Yang naik untuk menerima penghargaan, seharusnya aku juga. Ini semua salahmu.
Kau sudah mati. Presiden grup Lu ada di kompetisi hari ini. Mari kita beri sambutan hangat. Kau tidak apa-apa? Kenapa kau di sini? Untuk kompetisi sepenting ini, aku pasti harus datang. Wow, Presiden Lu sangat perhatian. Siapa sangka, bahkan di kompetisi, kita diberi makanan anjing. berhenti di situ. Kita belum selesai menyelesaikan masalah, dan kau mau pergi? Apa yang kau bicarakan? Aku tidak tahu. Menuduh orang lain memalsukan kredensial. Penipu sebenarnya adalah kau. Situs resmi Stanford menunjukkan tesis sarjanamu diplagiat. Sekolah mencabut gelarmu. Resume Wall Streetmu juga palsu, kan? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Tindakan ini bukan kejahatan. Joe Shooting, kau dicurigai menghasut penyerangan. Tindakan cedera yang disengaja, kami menangkapmu secara hukum. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Aku bahkan tidak mengenalnya. Nona Zhou, kau tidak bisa begitu saja berpaling dariku. Buktinya kuat? Silakan ikut kami. Sejak Wanning tertangkap di klub malam, aku mulai menyelidikimu. Ayo. Tidak apa-apa. Aku di sini. Apakah ini masih Tuan Lu yang angkuh itu? Kamu tidak akan tahu, Pak Lu, terkenal sangat menyayangi istrinya. Nona muda itu juga luar biasa. Ku dengar. Dia baru saja lulus dan diterima di lembaga riset terkemuka untuk program master dan PhD terintegrasi. Pasangan yang sempurna. Jamuan hari ini. Untuk istriku, Suwaning. Dirayakan untuk kelulusan S1-nya. Berjalan berdampingan dengan istri yang luar biasa sisi demi sisi. Adalah kehormatan terbesar dalam hidupku. Mari kita bersama saksikan momen kejayaannya. Baiklah. Terima kasih semuanya. Mulai sekarang, apapun yang terjadi, aku akan mencintaimu, melindungimu, mencintai anak kita, dan menempatkanmu serta anak kita sebagai yang utama dalam hidupku. Seumur hidupku, hanya kau dan aku. Lu Chenzu, aku mencintaimu.